Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Nandita Audini dengan NIM 2010301065. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi kelas 2A5. Jadi, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktikum modul dasar asesmen fisioterapi. Dalam tugas ini saya mendapatkan materi SL6, yaitu materinya pengukuran MMT dan 1RM upper extremity dan neck. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan MMT. Jadi MMT atau manual muscle testing itu adalah salah satu usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam mengkontraksikan ototnya atau grup otot secara voluntari. Lalu seseorang yang mengalami gangguan pada sistem saraf pusat dan memperlihatkan spasitas ototnya tidak cocok untuk dilakukan MMT ini. Jadi untuk MMT ini tuh ada 6 nilai, yaitu dari 0 sampai 5. Jadi untuk nilai 0 itu dia belum ada kontraksi otot sama sekali. Lalu selanjutnya untuk nilai 1 itu sudah mulai ada kontraksi otot atau tonus otot. Lalu untuk nilai 2 itu sudah ada ROM atau sudah ada pergerakan, namun belum bisa melawan gravitasi. Lalu untuk nilai 3 itu sudah ada kontraksi otot, sudah ada ROM, dan sudah bisa melawan gravitasi. Selanjutnya yaitu nilai 4. Jadi di nilai 4 ini dia sudah ada kontraksi otot, sudah ada ROM atau pergerakan, sudah bisa melawan gravitasi, dan jika diberi tahanan setengah resisten itu dia sudah bisa melawan. Itu untuk nilai 4. Lalu selanjutnya untuk nilai 5 itu sudah bisa bergerak, lalu ada ROM, ada tonus otot, bisa melawan gravitasi, dan jika diberikan tahanan atau resisten full dengan penuh itu sudah bisa melawan, itu maka mendapatkan nilai 5. Ini untuk contoh pelaksanaan penilaian untuk MMT. Untuk gerakan yang pertama yaitu MMT pada shoulder. Yang pertama yaitu fleksi shoulder, itu otot yang bergerak itu ada deltoid dan coracobrachialis. Yuk coba tangannya diangkat. Nah, yang pertama tuh nilai 3. Nilai 3 itu udah ada ROM dan bisa melawan gravitasi. Selanjutnya untuk nilai 4 dengan setengah resisten. Ya, coba diangkat. Oke. Lalu selanjutnya nilai 5 dengan resisten penuh. Coba Bu. Yuk. Oke. Selanjutnya yaitu ekstensi shoulder. Kita untuk ototnya itu ada latissimus dorsi, lalu deltoid posterior, dan teres mayor. Ayo Bu, coba. Nah, ini untuk nilai ketiga. Lalu lanjut ke nilai keempat dengan setengah resisten, Ibu. Selanjutnya nilai 5 dengan resisten penuh. Selanjutnya yaitu untuk gerakan abduksi. Untuk nilai 3-nya, ayo Bu, coba diangkat. Nah, ini nilai 3 sudah bisa melawan gravitasi. Selanjutnya untuk nilai 4 itu diberikan setengah resisten, ya Bu.
selanjutnya untuk nilai 5 diberikan resisten penuh. Untuk gerakan ini otot yang bekerja yaitu deltoid dan supraspinatus. Selanjutnya yaitu gerakan aduksi. Untuk aduksi ini otot yang bekerja adalah pectoralis major. Nah, jadi untuk gerakan ini nilai ketiganya, coba Bu. Nah, ini nilai 3 sudah bisa melawan gravitasi. Lalu untuk nilai keempat diberikan setengah resisten. Nah, ini nilai keempat. Lalu selanjutnya nilai kelima diberikan full resisten. Gerakan yang selanjutnya yaitu elevasi. Untuk otot yang bekerja itu ada upper trapezius dan levator scapula. Lalu kita langsung ke nilai ketiga. Coba Bu diangkat bahunya. Nah, ini nilai ketiga sudah ada ROM dan gravitasi. Lalu selanjutnya nilai keempat berikan setengah resisten ya Bu. Oke. Lalu untuk nilai kelima diberikan full resisten. Gerakan yang selanjutnya yaitu retraksi. Untuk retraksi ini otot yang bekerja itu ada middle trapezius dan rhomboid major. Kita langsung ke nilai 3. Coba Bu diangkat ininya. Oke, ini ada nilai ketiga sudah ada ROM dan bisa melawan gravitasi. Selanjutnya nilai keempat yaitu diberikan setengah resisten. Ayo Bu coba. Oke, ini nilai keempat. Selanjutnya nilai kelima diberikan full resisten. Selanjutnya yaitu gerakan ekstensi. Jadi untuk ekstensi ini otot yang bekerja itu ada otot triceps brachii dan anconeus. Nah, kita langsung ke nilai yang ketiga yaitu bisa melawan gravitasi dan ada ROM. Coba Bu tangannya diluruskan. Nah, ini untuk nilai ketiga. Selanjutnya kita ke nilai keempat. Untuk nilai keempat ini kita berikan setengah resisten. Ayo coba tangan diluruskan. Nah, ini untuk nilai keempat. Selanjutnya nilai kelima itu bisa melawan dengan full resisten. Ayo coba Bu tangannya diluruskan. Lalu selanjutnya yaitu fleksi elbow. Jadi fleksi elbow ini otot penggeraknya ada biceps brachii, lalu ada brachialis dan brachioradialis. Kalau kita langsung ke nilai ketiga, ya coba Bu tangannya diangkat. Nah, ini untuk nilai ketiga sudah ada ROM dan melawan gravitasi. Selanjutnya itu nilai keempat bisa melawan setengah tahanan. Oke, ini ada nilai keempat. Selanjutnya untuk nilai kelima itu kita berikan tahanan penuh. Coba. Oke, ini adalah nilai kelima. Selanjutnya yaitu untuk bris. Untuk bris ini ada gerakan fleksi. Jadi otot yang terlibat itu ada flexor carpi radialis, lalu ada flexor carpi ulnaris. Kita langsung ke nilai 3. Coba Bu tangannya, lengannya diangkat. Ini adalah nilai ketiga. Lalu selanjutnya untuk nilai keempat berikan setengah tahanan. Coba Bu. Oke, ini nilai keempat. Selanjutnya nilai kelima yaitu dengan full resisten atau tahanan penuh. Selanjutnya yaitu gerakan ekstensi bris. Jadi untuk gerakan ini tuh otot yang bekerja itu ada extensor carpi radialis longus, lalu extensor carpi radialis brevis, dan extensor carpi ulnaris. Kita langsung ke tes nilai ketiga. Coba Bu tangannya diangkat. Nah, ini nilai ketiga yaitu sudah bisa melawan gravitasi dan ada ROM. Selanjutnya untuk nilai keempat itu berikan setengah resisten. Ini nilai keempat.
Lalu selanjutnya untuk nilai kelima, berikan full resisten atau tahanan. Ini adalah nilai kelima. Selanjutnya yaitu gerakan fleksi neck. Jadi untuk otot yang bekerja pada gerakan ini itu ada sternocleidomastoid, lalu otot longus dan rectus. Kita langsung ke nilai ketiga. Mau coba kepalanya dinundukkan. Nah, ini nilai ketiga itu sudah ada LOM dan bisa melawan gravitasi. Lalu selanjutnya kita ke nilai keempat, yaitu dengan memberikan setengah tahanan. Ya Bu, coba. Oke, ini adalah nilai keempat. Selanjutnya untuk nilai kelima yaitu dengan tahanan penuh. Ini untuk nilai kelima. Ini belum ada kontraksi dan juga belum ada pergerakan. Ayo Bu, coba kepalanya didongakkan ke atas. Oke, jadi ini masih belum ada kontraksi, ini nilai 0. Yang kedua yaitu nilai 1. Jadi untuk nilai 1 ini sudah ada kontraksi atau sudah ada tonus, namun belum ada pergerakan. Coba Bu, kepalanya didongakkan ke atas. Oke. Yang selanjutnya yaitu nilai 2. Jadi untuk nilai 2 ini sudah ada tonus dan sudah ada ROM atau pergerakan. Ibu coba kepalanya didongakkan. Nah, itu dia untuk nilai 2. Oke, yang selanjutnya yaitu nilai 3. Di sini sudah ada tonus, sudah ada ROM dan bisa melawan gravitasi. Ayo Bu, kepalanya didongakkan. Nah, ini untuk nilai 3. Selanjutnya yaitu untuk nilai 4. Jadi nilai 4 ini sudah ada tonus, sudah ada ROM, sudah bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tahanan yaitu setengah resisten. Ayo Bu, coba didongakkan. Oke. Selanjutnya untuk nilai 5. Di nilai 5 ini sudah ada tonus, sudah ada ROM, bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tahanan atau resisten secara penuh. Ayo Bu, coba kepalanya didongakkan. Oke. Sekian. Selanjutnya yaitu 1RM. Jadi repetisi maksimum ini adalah beban angkatan maksimal yang mampu dieksekusi oleh seseorang dengan sempurna. Salah satu cara pengukuran kekuatan otot ini adalah dengan cari 1RM atau repetisi maksimumnya. Nah, 1RM ini berlaku hanya untuk satu otot tertentu saja. Lalu untuk menghitung 1RM ini menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu adalah A kilogram atau beban yang diberikan kepada subjek dikali 100, lalu dibagi B persen atau presentasi dari diagram Holten berdasarkan jumlah repetisi gerakan yang telah dilakukan oleh subjek. Lalu itu ditemukan hasil 1RM-nya. Lalu untuk caranya, yaitu yang pertama dengan mengambil beban secara acak yang sekiranya itu tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Lalu yang kedua, mengangkat dengan gerakan tertentu sebanyak mungkin. Lalu yang ketiga, yaitu jumlah repetisinya yang mampu dilakukan itu dimasukkan ke diagram Holten. Lalu yang terakhir memasukkan nilai tadi itu ke dalam rumus sehingga menghasilkan hitungan 1RM. Ini untuk contoh cara perhitungannya. Diketahui beban awalnya 10 kg. Beban awal 10 kg.
Kemudian untuk repetisinya itu 22 kali. Nah, dalam diagram Holten untuk 22 itu 70%. Kemudian kita ambil rumus A kilogram kali 100%, kemudian bagi B persen sama dengan 1 Rm. Nah, kita masukkan rumus 10 A kilogram itu adalah beban awal 10 kg kali 100% bagi repetisi 70%, menghasilkan 14,2. Nah, inilah 1 Rm-nya. Sekian video dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.